lompat. Coba sabar kamu, sabar. Ingin marah tapi nggak bisa. Iya. Oke lah, daripada kita membahas tentang hutan yang bergoyang, kita akan langsung melihat saja untuk draft picknya Profesor KB, Ararki Hoshi, yang akan bertemu dengan tim tuan rumah kita, Bigetron Alpha. Tapi ini sangat unik sih bagi Bigetron Alpha, ketika mereka menjadi home team, mereka akan selalu mengamankan second pick terlebih dahulu daripada mereka mengamankan first picknya. Oke. Wih, ini udah ada Esmeralda, udah ada Brody. Ini mungkin memang tier S untuk di band ya. Ini udah bisa mungkin jangan dilepaskan dulu lah. Tapi dari Natalia, ada Selena juga, bahkan sekarang ada Jowhead. Mungkin ada beberapa sosok lagi yang terlepas. Matilda, bisakah nanti diambil oleh Ararki Hoshi dan cocok untuk pergerakan dari Saiko sekarang? Bagaimana Bung KB? Atau jangan-jangan diambilnya sama Finn? Atau Finn yang menggunakan untuk ke arah Matildanya? Iya, makanya. Oke, Matilda sekarang diambil. Diamankan terlebih dahulu yang penting ya. Masih shadow pick aja, ini belum tuh? Udah. Oh, udah ya, berarti udah diambil. Oke, ini dia Matilda, udah nongol, udah menjadi milik dari Ararki Hoshi. 2 hero sekaligus akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Jowheadnya udah dibuang karena kita sama-sama tahu Dreams dengan Jowheadnya auto jadi pemain basket Pak ya, 3 point shoot terus. Setupnya tuh udah bagus banget sih kalau menurut aku, misalkan ngomongin masalah Jowhead. Walaupun dengan Sylvana perbedaan win rate-nya agak cukup timpang, 20% perbedaannya, 40 banding 60. Tapi balik lagi Jowhead ini kan yang instan banget untuk pick off gitu loh. Tapi Sylvana, KYY. KYY dengan Sylvana bahaya banget Pak. Makanya. Lingkarannya kena mulu dan Cloud sekarang berhasil diambil, bahkan ada Chow. Tapi ini Chow-nya bisa buat mat loh. Mat itu kalau pakai Chow rotasinya bener-bener gila banget. Untuk bahkan, decide ya? Iya, bahkan dia pernah sempat mencuri turtle dengan menggunakan Chow pakai Chow freestyle. Hah? Oh, iya, Chow freestyle. Jadi satu hit terakhir dari Jet Kundonya dia langsung pakai flicker, cetak gitu. Dapat turtle. Cetak. Wow, bunyinya cetak ya? Hah? Cetak. Itu tulang keringnya patah. Oke, ini cukup berarti juga seperti yang kita tahu ya dari Brands ya dengan permainan Cloud ya, bahkan aku juga menyaksikan secara langsung dia pernah main bareng juga di sebelahku dan memakai Cloud itu benar-benar nge-carry tim banget. Pasti Pak. Karena emang favorit hero banget dan power banget. Iya. Cloud-nya yang pakai Brands juga ya. Tapi di sisi lain Profesor KB ya, Ararki Hoshi mengamankan hero yang benar-benar bisa dibilang ini win rate-nya gede banget di MPL ID Season 7. Bisa dibilang ini kayak hero yang easy win-nya lah untuk MPL ID Season 7. Ada Yi Xunshin 73%. 73%. Wow, itu bukan angka yang sedikit loh untuk hero yang paling sering di-pick. Benar. Oke, Sylvana udah diamankan oleh Bigetron Alpha. KYY mungkin yang akan menggunakannya. Sekarang kita masuk lagi ke sesi ban and pick-nya sama-sama. Belum ada support system yang bisa dibilang emang full damage ataupun bisa membantu untuk memberikan damage tambahan dari masing-masing tim. Tapi dengan Chow ini emang benar-benar agak sedikit membingungkan bagi teman-teman dari Ararki Hoshi. Apakah Chow-nya akan diberikan kepada Dreams atau Mat? Karena ini bisa dua-duanya. Bisa jadi Sylvana-nya support ya. Iya, bisa jadi Sylvana bakal diambil sama Ki. Karena Ki itu trigger disiplinnya bagus banget loh. Dia benar-benar mungkin nungguin Restless-nya dulu dari Yusushi Albert, baru dia masuk ke dalam. Benar. Karena kita tahu Restless itu mempunyai immunity, ya walaupun nggak banyak. Hanya sepersekian detik doang, kayak ya udah itu juga ketika nge-dash doang kan. Yes, ketika dia melakukan dash. Tapi kalau misalkan dilihat dari Sylvana, kira-kira kalau misalkan dijadikan tank Profesor KB, kira-kira hero support apa yang bakal cocok untuk bersamaan atau berdampingan dengan Sylvana? Hero scaling kah atau hero seperti apa? Kalau aku ngeliat hero kayak gini mendingan Eudora. Oh, yang langsung burst aja langsung? Langsung burst aja, iya. Karena nangkap Yi Xunshin ngapain harus kita selain Eudora? Pok-pok gitu. Kalau aku suka Parsha sih. Aku Kagura. Oh, Kagura? Kagura malah. Justru Kagura? Justru Kagura. Farsha itu sekarang untuk kayak Farsha atau Eve bahkan hero yang bisa digunakan. Itu kan hero artillery yang butuh waktu lama banget kan. Jadi ketika udah buka ultimate pasti musuhnya lebih memilih untuk mundur. Oh, lebih ke kiting aja. Dan sekarang gameplay kiting itu lagi bener-bener trending banget dia. Trending topik kiting. Trending kiting dengan bahasa Indonesianya Pak, agar teman-teman kita di luar sana juga. Kiting itu diambil dari kata layang-layang. Kite. Betul. Layangan. Berarti layangan itu dimaininnya gimana? Tarik dan ulur. Tarik dan ulur. Betul sekali. Oke. Mungkin bisa kita tanya ke Pak Pulung, gimana cara tarik ulurnya Pak Pulung? Jadi kita berikan harapan dulu, kita berikan kepastian dulu, kita berikan dulu perhatian yang sangat-sangat banyak. Setelah dia terikat, cabut. Kita ghostingin ya? Ghosting. Oke, terima kasih banyak atas penjelasan Pak Pulung. Tapi itulah definisi simple yang mungkin dimengerti oleh teman-teman juga Sobat ML Bibi di Indonesia mengenai kiting untuk bermain tarik ulur, gimana caranya sangat untuk berpengalaman sekali ya. Benar sekali. Pria tampan di satu ini ya, emang luar biasa sekali, bisa mengkiting-kiting wanita di luar sana. Luar biasa. Pantes saya nggak nikah-nikah nih orang ya. Wah, bukan gue yang ngomong.
Bukan gua yang ngomong. Di kiting mulu, di ghosting gimana Bukan mau gua lamaran? yang Berapi bacotnya. Ya. Bukan gua yang ngomong. Gua Oke. lagi nyatet. Di next bandnya ini cukup menarik, ada Harley loh. Iya. Padahal kita tahu mungkin udah jelas banget dari mereka dari Bigetron sudah ada mid lane atau mungkin cocok gak sih Sylvana sama Harley? Sylvana Harley cocok banget. Cocok malah. Iya, karena kan kita tahu sendiri Harley punya magic damage reduction sendiri. Sylvana juga punya magic damage reduction sendiri. Jadi ketika Oke. mereka berdua mengeluarkan skill, berarti itu adalah penetration gratis. Walaupun Sylvana AOE atau area of effect Yes. dan Harley hanya single target. Iya, tapi kan Is it setidaknya Imperial Justice ini single target Mm-mm. dan dia bisa ngelok langsung dengan poker trick sama deadly magicnya dia. Oh, I see. Instant kill itu pasti. Oke. Kaja. Dan Kaja, ini juga bisa dibilang hero-hero yang sempat menurun underrated sampai akhirnya sekarang mulai dipakai lagi dan bisa dipakai di banyak sisi. Ada beberapa orang juga yang memakai sebagai support match, ada juga beberapa orang yang memakai di arah side lane. Benar, atau bahkan kayak Keyboy kemarin. Dia dijadiin tanker utama dan cutting rotationnya sih gila banget sih. Sebelum orang datang, Pak, dia udah nungguin di bush. Udah malas orang mau nge-gank. Dan justru malah If yang Profesor KB tidak dengar-dengar dan sempat dibilang juga sama Profesor kalau If Iya. agak kurang cocok. Tapi kita akan melihat untuk Bigetron sudah pede nge-pick If. Kira-kira berarti mereka bakal main playstyle yang benar-benar nunggu banget sampai semua source skill keluar, baru mungkin real world manipulation-nya akan dikeluarkan Itu lagi. dia Pak ya, real world manipulation-nya akan kita lihat nanti. Bapak kalau real world manipulation tipe tap-tap atau tipe slide-slide? Oh, saya tipe tap-tap, Pak. Tap-tap Pak ya? Iya, soalnya- Memang fokus damage Pak? Memang fokus damage karena ada slow effect-nya, Pak. Iya. Pasti. Ada slow effect tambahannya, walaupun sedikit. Kalau Bapak Cornet kan tangannya jago banget nih kan untuk ya gerak slide-slide kayak gitu kan. Itu gimana? ini pembahasan cukup menarik juga Iya. ngomongin soal If ya. Karena ada beberapa orang juga yang bilang kalau di slide dan posisinya kayak benar-benar mengikuti pergerakan sang musuh, itu akan on point kena pergerakan dari musuhnya. Iya, kena slow pasti. Tapi bedanya akan cepat habis dan bisa miss. Benar. Nah, Damage-nya juga oke. tidak sesakit ketika di tap-tap. Oke lah kalau begitu. Ini dia game pertama kita di match yang pertama. Bigetron Alpha sang tuan rumah akan menjamu tamunya RRQ Hoshi. Yes, dengan Finn yang memakai Kaja dan Psycho-nya justru yang memakai Matilda yang mungkin mereka sama-sama support match, tapi tinggal kita lihat apakah nanti bakal Psycho yang akan lebih tanky. Tapi feelingku sih kayaknya Finn yang bakal lebih tanky karena dari emblemnya nggak sih Profesor KB? Kalau misalkan kita melihat untuk yang sekarang, sebenarnya Finn yang lebih tanky oke sih, karena mau tidak mau emang yang Finn yang bakal melakukan rotasi. Terlihat dari item ROM-nya terlebih dahulu, Psycho udah level 2 dan dia udah punya guided wing. So, untuk escape mekanismenya Finn juga pasti akan mengandalkan banget dari Psycho. Oh, dan bahkan di sini pergerakannya cukup menarik dari Sylvana dan juga If. Dia mengamankan Rokursa dari Yeshun Shin-nya. Dari kedua tank dan juga support dan Bransnya tadi sempat diganggu tapi balik lagi untuk mengamankan range buff-nya. Dan kayaknya nggak bakal di zoning lagi, cuma dipantau saja Dreams. Bahkan dia sengaja tidak bersembunyi di rembutan biar menunjukkan ini adalah lahan saya, bro. Waduh, ini adalah mulai tempat dimajuin. saya. Oke, Spira udah langsung dicolok antigen begitu aja dia kabur ke bagian belakang Bransnya masih bisa melakukan farmingan. Yes, mengamankan satu Kramer juga dan bahkan dari Key-nya juga ingin mendapatkan level keempat untuk real world manipulation ya, biar lebih cepat lagi untuk dapetin level 4-nya. Sedangkan dari seorang Brans yang kita tahu yang power banget memakai Hero Cloud yang akan mengamankan satu kelomangnya atau Mr. Crab di arah atas, tidak ada retribution, hati-hati dan langsung diamankan dengan Arrow of Thievery dan bahkan Key-nya juga terpaksa untuk mundur. Oke, sementara dari Eve sendiri kan dari Void Blast-nya itu bisa dibilang ya bisa di-spam banget karena setiap 5 detik bisa keluar 5 detik, 5 atau 4 atau 5 detik bisa keluar lagi sampai dengan nanti Void Crystal-nya udah nongol udah bisa digunakan juga. Ini akan menjadi salah satu combo yang sangat-sangat nikmat. Ada efek slow dari kristal juga yang bisa dikeluarkan. Dan jangan lupa juga untuk kumpulin stack 10 dari Key-nya sendiri sih. Biar real world manipulation-nya bisa 25 petak. Ya Allah, 25 petak Pak, ini bener-bener ya emang ditiban juga kayak begitu. Tapi untuk Albertnya masih fokus ke arah Little Crab. Ya sudah menunjukkan di sana real world manipulation yang sudah dibuka, bahkan sekali juga mengarahkan orang Key-nya tapi tidak terstanda bahkan harus begitu saja. Or7 dengan menggunakan execute dia si petinju. Dia baru saja melakukan daya terbakar mendapatkan satu poin kill tambahan dari Shin-nya. Dan tertalia ini kebuka bebas juga untuk RRQ Hoshi. Apakah mereka akan benar-benar mengamankan dengan mudah? Dreamsnya juga sekarang R7 si tukang pukul mendapatkan satu poin kill tambahan walai. Wow, R7 mendadak hadir entah dari mana, 2 poin kill berhasil dia dapatkan dari hasil gebukannya ke arah tulang rusuk dari Sylvana, ke arah tulang rusuk dari Eve. Hancur semuanya dan Blazing langsung dikeluarkan begitu aja. Oh my god, Bran! Seperti
Seperti yang kita tahu ya, power banget tuh pakai Cloud. Berhasil melakukan Blazing Duet plus Retribution yang on point banget, mengamankan satu turtle pertama untuk Bigetron Alpha. Wow, bisa begitu ya. Kalau saya sudah panik, sudah tremor itu tangan. Luar biasa sekali pergerakan dari Brass, walaupun mereka sebelumnya mendapatkan sebuah kerugian. 2 playernya hilang, bahkan bisa dibilang sampai dengan 3 orang total point kill yang udah harus diambil oleh RRQ Hoshi di early game seperti ini. Yes, ini itemnya sudah diamankan, tidak bikin Raptor macet dulu, bahkan sepatunya belum dijadiin ya Dia untuk... sengaja sih Benar. untuk Langsung DHS ya? Hunter Sword secepat Benar. mungkin karena power spike dari Cloud itu benar-benar kayak sekarang karena kita tahu sendiri sempat di nerf kemarin. Benar? Itu Demon Hunter Sword sangat dibutuhkan untuk saat ini. Wah, ini pergerakan dari Kaja juga udah langsung mendorong mundur aja ke arah Max-nya. Chow nggak mau terlalu dekat. Divine Judgment-nya bisa saja digunakan. Ini dari Woman Manipulation, dan juga udah ada Blazing Duel. Matildanya down. Double kill berhasil didapatkan oleh Lapu-Lapu. Yes, nice. Teriakan dari para player Bigetron Alpha di atas panggung, dan bahkan mereka melakukan teamfight yang sangat amat beda. Bahkan lihat dari Hayabusanya juga tersulik begitu saja, dan Dreams yang maju ke depan dari R7 Situang Bukul mencoba membersihkan minionnya di arah tengah. But ini lumayan untuk RRQ tidak mau kehilangan satu turret yang sangat penting di arah mid lane-nya. Tapi jujur ya, itu yang aku bilang kayak Bigetron Alpha punya poin plusnya. Trigger disiplin hal yang ini nih. Ini yang kayak misalkan dia mau nungguin di rumput, rame-rame ganking, tiba-tiba ngasih surprise attack happy birthday. Ini harus dihindari sama RRQ Hoshi. Karena kenapa? Karena kalau misalkan untuk teamfight besarnya, Bigetron Alpha punya banget area of effect di sini. Iya, cuman mereka juga harus terfokus kepada di mana posisi dari KYE, karena di saat KYE mengeluarkan di real world manipulation-nya, posisinya akan diam di situ, dan mereka juga harus memberikan perlindungan terhadap hero tersebut. Hampir Divine Judgment barusan. Hampir Pak ya, masih bisa selamat loh. Yes, mendapatkan satu bloodlust tambahan. Dan lihat sudah ada teriakan lagi, nice, tapi Psycho-nya sekarat. Dan mulai diincar begitu saja, Brandset terpaksa mengeluarkan ultimate yang mendapatkan 1 point kill tambahan. Plus mendapatkan Lito Wanderernya. Dan yang kedua sudah mulai muncul, sudah mulai di zoning juga, ada Hayabusa di sana. Ada Brand juga yang tidak ada Blazing Duel, tapi masih ada Retribution. Skylar sudah mulai ketahuan, Dreams-nya tidak nge-stun, masih menahan, masih mencoba untuk menzoning begitu saja. Bigetron Alpha si kelinci percobaan yang ingin mendapatkan turtle yang kedua. Ada Finn juga sudah mulai masuk Retribution Israel. Dan ternyata Yusuf-Nya yang berhasil mendapatkan turtle yang kedua. Dan Max-nya, The Twin harus tumbang. Dan bahkan berhasil juga harus hilang. Oh my god, 2 orang dari Bigetron Alpha yang harus tumbang dan kehilangan turtle-nya. RRQ Hoshi sang raja masih ingin kuat dan bahkan tidak ingin kalah dari sang kelinci percobaan. Wow, walaupun ada space yang tercipta di bagian atas, tapi adalah kerugian yang berhasil diberikan oleh RRQ. Tapi untuk match kali ini sedikit lagi HP tersisa RRQ 7. Untuk dia, ini dia, udah langsung nongol ke bagian depan, ditampol menghilang begitu aja Matildanya, pedang segede itu, gimana sakitnya, ya ampun. Luar biasa sekali. Oh my god, dan bahkan dari Imperial Justice, R7 situ gak pukul, masih Regeneration, dilambatin, dan bahkan dibalikin lagi. Oh my god, sekarang masih bisa bertahan, Matt. The Twin dari Bigetron Alpha tidak ingin memaksakan sesuatu ya, tidak perlu dipaksakan. R7 too strong, ya ampun. Pakuito sendiri aja kehilangan outer turret di atas, kehilangan outer turret di bawah juga untuk masing-masing tim. Ini akan menjadi sebuah objektif gaming yang bisa dilanjutkan kembali di mid lane-nya. Hilang sudah milik dari Bigetron. Yes. 17.800 nervous sementara dari RRQ Hoshi. Sedangkan kita di arah top lane yang match-nya tidak pulang. Ada Psycho juga, sudah guiding win. Belum ada ultimate dikeluarkan, Segel masih ditahan. Tapi lihat di sana ada teamfight yang terjadi. Dan bahkan Dreams-nya yang berhasil mengamankan kacanya. Albert-nya yang mulai di-pop tapi tidak mau dipaksakan. Dan bahkan Dreams-nya juga masih bisa survive, masih bisa recall dan pulang lagi ke arah base-nya. Iya, mendapatkan 1 point kill. Tapi dari sisi network-nya, ini benar-benar bisa dibilang masih cukup berimbang loh. Hanya perbedaan sekitar 300 gol aja loh Bung KB. Kalau misalkan kita melihat dari teamfight yang selalu terjadi ini, entah kenapa kayak jual belinya mungkin Bigetron Alpha lebih ke pick off kecil. Iya. Tapi kalau misalkan teman-teman RRQ Hoshi, mereka lebih mengamankan dari segi objektif turretnya. Mereka benar-benar mengamankan 3-2. Di sini ini yang membuat sebenarnya kenapa RRQ Hoshi kalah dari segi point kill tapi menang dari segi gol. Finn
masih cukup gesit dengan menggunakan burung kajanya. Tidak berhasil dari seorang Sylvananya untuk mendapatkan si burungnya. Masih bisa keluar dari kandang Imperial Justice. Dan ini dia untuk turtle yang ketiga. Mulai ada Albert dengan pasifnya melee range. Dan masih ada Retribution juga. Sudah mulai di zoning, sudah mulai masuk dan langsung dari pintu saja. Dan bahkan di lihat dari segmen sekarang. Langsung diajar pintu saja dari seorang Artem. Dapat strike dan bahkan masih bisa pikirkan belakang Max-nya. Dan bahkan Mete mendapat 1 poin kill lagi. Skylar diincar saja. Si kembar dari Victor Alpha mulai mengejar. Dan bahkan Imperial Justice-nya lagi best. R7 situ nggak pukul. Mencoba 1 hit lagi. Jeb dan bahkan dengan strike. Unstoppable dari seorang R7. What masih ingin lebih loh Bung Cornet, bener-bener kayaknya masih bisa selamat. Ini dia efek airborne-nya juga udah langsung diberikan. Matnya pun harus mundur, Skylar-nya mendapatkan space. Kehilangan banyak source lagi dari Bigatron Alpha. Raja dari segala raja tampaknya ingin membuktikan dengan line up yang sekarang mereka sangat amat kuat dan bahkan lihat R7-nya 5-0-3. Situ kan pukul dari Araki Hoshi dan bahkan dia Eagle ya di jam saja masih dikeluarkan dan bahkan Psycho-nya sekarang dan masih ada oh my god, nggak masih bisa untuk survive lagi Dreamsia mendapatkan 1 orang dan langsung di-stun dari seorang Vida tapi R7 situ nggak pukul knock strike dan bahkan didapatkan 1 poin kill lagi oleh seorang Skylar-nya RRQ Hoshi. Wow, dan bahkan Finn-nya masih bisa selamat loh, masih bisa selamat dengan sedikit HP, dia masih bisa recall, dia masih bisa pulang. Ini menjadi kekuatan baru lagi dari RRQ Hoshi di mana mereka ditekan tapi malah mereka memberikan push balik terhadap Bigatron Alpha. Bung KB, snowballnya gila sih. Sampai sekarang 505. Ini bener-bener, ini unstoppable banget sih dari R7. Harus ada yang menghentikan R7 dengan knockout strike-nya. Ini dia yang dibilang sama KB harus dihentikan dan bahkan butuh 3 orang untuk menghajar seorang R7. Dia masih mendapatkan pasif knockout strike juga, masih ada Jeb juga dilihat sekarang dan masih bersama bertahan tapi tidak bisa. Ada Psycho, ada Albert, ada Finn, teman-teman dari RRQ Hoshi yang mulai datang dan mengincar ke arah 1 orang dari Victor Alpha. 4 melawan 4, mulai maju lagi Merjasi tidak mengenai siapapun. Skylar-nya mencoba untuk mengincar seorang beras tapi Dreams harus mengalami mimpi buruk yang harus ter-shutdown di arah top lane. Dreams-nya tertinggal di bagian belakang, harus hilang lagi. Lord udah hadir, Lord-nya udah mulai dicolek-colek. Akankah terjadi sebuah momen indah untuk Bigatron? Tapi sepertinya enggak, dibebasin begitu aja, enggak mau mencoba untuk melakukan kontes. There is no nice, gak ada teriakan nice lagi dari anak-anak Bigatron Alpha. Sudah mulai mereka fokus, diam dan menikmati untuk jalannya pertandingan karena Lord yang pertama diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Kedua tim, semua playernya bahkan di atas stage sudah mulai fokus, sudah mulai melihat ini. Seperti yang dibilang sama Profesor KB, snowballingnya bener-bener wow, ini udah bener-bener jauh banget sih dari early game ke mid game ya, Profesor. Iya, bahkan kalau misalkan tadi buying time yang dilakukan sama R7 berhasil menangkap seorang Dreams juga. Hampir mendapatkan bronze, itu kalau misalkan dapetin bronze sih Skylar benar-benar dapetin jackpot banget di bagian top lane. Yes. Mountain Shocker, Pabulong. Iya nih, santai dulu dia, santai dulu. Mountain Shocker-nya belum bisa mengganggu karena mereka juga udah ngerti pastinya jaga jarak di saat ada Mountain Shocker agar jungler-junglernya juga nggak keculik di bagian tengah. Void Blast, Void Crystal yang mungkin akan digunakan oleh Eve untuk bisa menghilangkan wave minion di bagian atas sana. Ada lapu-lapu yang masih berjuang sendirian bertemu dengan R7 di mana R7 too strong untuk game kali ini. Yes, dan next time Skylar dan juga Albert terakhir kali main bersama di RRQ Sena pada MDL season yang kedua, week 2, day 1 dan mereka dipertemukan kembali di MPL ID season yang 7 dan di hari terakhir ini. Tapi di hari terakhir ya. Benar, that's right. Oke, ini dia turretnya udah mulai rubuh juga. Oh, nice. Yang kali ini teriakan dari tim RRQ Hoshi yang berhasil mendapatkan berasnya. There's no brand, tidak ada lagi Cloud ya dan bahkan dia di arah bottom lane-nya dari seorang Skylar ya mendapatkan 1. Ini berarti turret ya di arah tengahnya juga sekarang turretnya belum ada minion yang mulai masuk lagi diajar biru saja. Situ nggak pukul dari R7 tidak berhasil mendapatkan 1 orang lagi dan minionnya nggak ada di arah mid lane bahkan di arah atasnya tidak bisa di-push untuk turret di arah tengah. Wow, 5 orang mundur bersamaan dari satu garis yang ada. Bahkan sekarang Dreams-nya, ini item-item yang udah mereka milikin. Tapi sekarang Matt-nya udah terkena sedikit damage. Alpha dan juga rekan-rekannya masih ingin lebih. 4 orang di Bigatron Alpha masih berjaga. Dan sekarang Cloud-nya pun udah hadir kembali. 5.099 gold advantage ketika Lord pertama sudah diamankan. Sampai akhirnya Lord-nya hilang atau di shutdown. 5.000 goceng untuk Lord pertama. Bung KB ini
Ini gold yang cukup besar didapatkan oleh tim Ararki, padahal ini baru Lord yang pertama. Ya karena mereka mendapatkan 2 inhibitor turret sekaligus plus Brans. Di mana Bransnya juga udah level 13. Anyway dia nge-shutdown dari pergerakan, mungkin farmingannya, dan bahkan source jungle semuanya sudah mulai dimakan. Makanya Lord Gold advantage yang didapatkan oleh Ararki Hoshi kali ini sampai dengan 5.000 poin. Oh my lord, Dan semua ini jungle-nya bersih. benar sekali. Dan bahkan gua pribadi benar-benar berharap banget corona itu cepet-cepet hilang, men. Iya Pak. Karena di sini di stage suasananya benar-benar beda banget, semua teriakan dari keseluruhan player. Gue berharap kalian semua yang di rumah bisa nonton secara langsung dan melihat secara langsung ketegangan yang ada di MPL Arena, dan bahkan lihat invite sudah mulai dan langsung cari begitu saja. Oh my god, dua orang bahkan harus dilakukan dari Bigator Alpha. Tas dilakukan dengan ke Hoshi, dilamatin lagi dan bahkan lihat real world manipulation hanya untuk membersihkan minion yang ada. Tapi di arah mid lane dia, di arah bottom lane dia sudah mulai masuk. Siapa yang akan diculik? Lihat Skylar yang mengincar karena terakhir yang sendirian di arah sana dan bahkan di arah base-nya. Oh my god, Ararki Hoshi mengamankan game yang pertama. Wow. 1-0 untuk Ararki Hoshi. Line up terkuat, tanda tanya, dan ini sudah dibuktikan di Yes. game yang pertama. Seperti yang sudah aku duga, ini dia gambaran yang ada di kepalaku ketika melihat Skylar naik ke MPL. Menunggu nantinya siapa yang akan mengisi gold lane-nya. Dan Skylar lah jawabannya. Albert bermain di jungle dengan sangat luar biasa. Dia terculik mungkin di awal game, but it's okay. 2 turtle diamankan dengan retribution. Emang aduh ini bener-bener kuat banget dari kedua belah tim. Tapi kalau ngomongin strategi, mungkin standing applause buat Finn. Di momen terakhir dia Shadow Mask, dia langsung mengincar ke area jungle lainnya ketika tadi ada Mountain Shocker.